Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Jona. Dimana sayang? Di Madon Tarot Channel tentunya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Bukan lagi. Gimana kalian? Semangat ya. Jangan kendor. Hidup itu semua memang kadang-kadang kita nggak kuat. Nggak kuat dengan apa? Ya nggak kuat dengan diri sendiri sebenarnya. Harusnya kalian itu kuat dalam menentukan jalan kehidupan kalian sendiri. Kalau kalian selalu saja berpikir saya nggak sanggup, saya nggak kuat, ntar saya gimana, itu sulit sayang. Harusnya kalian bisa merasakan segala sesuatunya itu dengan pikiran kalian sendiri. Karena apa? Setiap pikiran kalian itu tersuges, sehingga yang harusnya kalian bisa berpikir positif akhirnya tersuges negatif aja terus. Ya akhirnya ya terus-terusan seperti itu. Kalau kalian membawa energi positif di dalam kehidupan, pasti jadinya positif sayang. Ya, itu sudah pasti. Masa kalian mau bersedah-seduh, ya kan, bersedah sedih. Ya harus bisa menetralkan diri kita sendiri gitu loh ya, membahagiakan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri ya. Jangan pernah mau terganggu dengan energi devil gitu loh. Karena apa ya, kalau nanti ujung-ujungnya kalian babak belur lagi ya, ujung-ujungnya kalian menerima sesuatu, nanti kalian menyesalnya di kemudian hari. Karena penyesalan itu nggak ada di depan. Kalau di depan pendaftaran cinta. Tapi semua terserah pada kalian ya. Semua kalian yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan kalian sendiri. Kalian mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan, itu saja ya. Mana yang kalian anggap baik ya jalani. Kalau kalian merasa tidak sanggup ya sudah ya. Karena batasan waktu manusia itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi kalau misalnya kalian masih bertahan dengan kondisi yang harusnya kalian lebih banyak belajar, ya mengikhlaskan segala sesuatunya, insya Allah ya, semua akan bisa berjalan dengan baik ya. Salam-salam dulu sayang. Hai Mimi, Acong, apa kabar? Waduh, kalian pada kemana ini? James, ini juga, dan semua energi di sini. Kasih semua kebaikan untuk story Mami Dona hari ini ya. Dan salam-salam juga untuk keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada sayang. Yang baru subscribe, terima kasih banyak ya. Yang sudah berada di energi Mami, tetap semangat ya. Buat anak-anak ke kos, tetap juga semangat, jangan kasih kendor ya kan ya. Harus bisa ya. Dan juga untuk personal reading ya, harap-harap sabar. Jadwalnya lagi disusun. Dan juga buat kalian semua ya, pastikan sayang, tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya saja. Yang baik kita ambil, yang jelek kita perbaiki ya. Dan pastikan dilingkan dengan orang yang kalian ingin dilingkan, terutama dengan diri kalian sendiri ya. Kayaknya Mami Dona mau ngopi dulu sayang. Kopi hitam, aduh kopinya nih. Kopinya udah habis kayaknya nih. Kopi hitam sayang ya, kopi hitam. Semakin sedikit kopi itu, disitulah nikmatnya. Kita jangan berpikir rezeki kita sedikit, rezeki kita banyak, maunya yang banyak, nggak mau yang sedikit. Salah ya. Mau banyak, mau sedikit itu tinggal bagaimana rasanya kita menikmatinya. Kalau kita menikmatinya secara bersyukur, pasti akan terasa lebih nikmat daripada yang kalian pikirkan. Kita minum kopi hitam dulu. Enak tenan. Kalau Mami minum kopinya sedikit. Tapi yang dinikmati adalah taste-nya ya. Kita mau cerita apa ini Mami? Kita mau cerita tentang
komunikasi antara divine maskulin dan divine feminim ya, beserta kondisinya sekarang, perasaannya seperti apa. Tadi pagi Mami tiba-tiba live ya, streaming ya, itu menyapa kalian di pagi hari ya, menganggap kita seperti keluarga ya. Apa adanya, itulah Mami kalian. Tidak pernah yang namanya membuat sesuatu itu pengkondisian. Apa adanya, itulah Mami ya. Selalu bahagia, selalu happy, santuy ya. Karena apa? Menikmati hidup itu dinikmati ya, dengan cara dari menikmati jadi dinikmati sayang ya. Kalau masalah perjalanan hidup, biarkanlah itu proses alam, biarkanlah Tuhan yang memproses segala apapun bentuknya yang sudah Mami serahkan kepada Allah, proses yang berkembang dan bekerja ya. Kalau Mami mah hidup itu santuy bre, tidak perlu menambah kerutan-kerutan di wajah Mami karena harga skincare itu sudah mehong-mehong sayang. Aduh, oke, kita mulai ya sayang ya. Untuk story, kondisi ya, komunikasi divine maskulin dan divine feminim. Di sini sudah ada divine maskulin dan di sini sudah ada divine feminim ya. Kita mulai ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dear God, dear angel, give me energy for this card, sun, moon, rising, and Venus, untuk energi maskulin, kondisi dan komunikasi terhadap divine feminim. Apa yang ingin dikatakan. Elemen air, api, udara, dan tanah pelengkap. Ditarik apa jatuh? Apa jatuh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Komunikasi divine maskulin. Thank you. Thank you. Thank you. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah. Oke. 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 Sudah kita dapatkan. Taruh sini ya. Ini yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Kita lanjut untuk divine feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah pelengkap. Untuk divine feminim, komunikasi kepada divine maskulin, kondisi apa yang ingin disampaikan, ditarik atau jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Feminim, apa yang ingin dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke, yang mana? Oke. Semuakah ini?
Oke, semua sudah disusun. Thank you. Yang terbuka dan yang tertutup. Ini mejanya mami kecil ini, tapi it doesn't matter. Tidak masalah, biasalah. Oke, kita minta dari deck tarotnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk deck tarot energi divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Komunikasi divine maskulin. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Sudah. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Yang terjatuh yang mana? Oke. 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 Wah, ini. Oke. Wah. Oke, sudah kita dapatkan sayangku, yang terbuka dan yang tertutup ya. Oke, wah, dan kita minta energi dari divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminine. Dekat energi, dekat divine feminine. Oke, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sekali lagi, thank you, thank you, thank you, thank you. Sudah kita dapatkan yang terbuka dan yang tertutup. Sabar sayang ya. Yang tertutup. Oke. Kita mulai energi divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat energi divine maskulin, komunikasi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. 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 Sudah. Oke. Energi dari feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat energi for fine feminim. Komunikasi. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Wow. Taruh di sini ya. Sabar, sabar subur sayang. Yang terbuka, yang tertutup. Oke. Kita taruh di sini ya. Oke.
Ini untuk divine maskulin dan divine feminim ya. Energi dari universe divine maskulin dulu. Thank you. Oke, sudah kita dapatin maskulin. Sekarang untuk divine feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminim universe energy. Thank you. Wah, ini banyak sekali. Yang tertutup. Oke. Sudah kita dapatkan. Oke. Klarifikasi dari divine maskulin dari galaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Thank you. Oke, untuk divine feminim Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminim. Thank you. Wah. Oke. Sudah ya. Untuk cerita love story. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin love story. Bismillah. Love story. Thank you. Yang mana? Oke. Wah. Oke, untuk divine feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminim love story-nya seperti apa? Klarifikasi. Thank you. Ini yang tertutup. Oke, wah, very soon. Wow. Mami nyalain lampu dulu biar terang, sayangku. Oke, kita lanjut. Klarifikasi dari kejadian dan tindakan divine maskulin. Thank you. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke. Ini siapa? Divine feminim kah?
Oke. 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 Sudah. Ada lagi? Ini satu. Oke. Oke. Oke, bisa kelihatan sayangku? Saya. Mohon maaf. Kita lanjut dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk divine masculine, thank you. Untuk divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminine. Thank you, thank you, thank you, thank you. Wah, wah, jatuh. Oke. Yang tertutup dan terbuka. Bisa lihat ya. Oke. Kita kesampingin dulu ya. Punya divine feminine. Yang terbuka dan yang tertutup. Kita lanjut dengan maskulin yang terbuka dan yang tertutup. Wow. Kita mulai sayang ya. Kita pinggirin dulu ya. Kita majuin dulu biar kalian bisa melihat dengan gampang. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Divine maskulin komunikasi dengan divine feminim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai divine maskulin, saya tarik energi kalian ya untuk komunikasi dengan divine feminim. Yang ingin kamu jujurkan 3 dan 7 yaitu sebuah kerinduan dari sebuah tujuan untuk kebersamaan dari sebuah takdir. Aku sangat mencintaimu dan sekarang aku kehilangan cintamu demi keegoisanku dan keserakahanku. Sebagian dari maskulin benar-benar merasa stres ya karena yang disadarinya sekarang mencintainya itu telat karena serakah, karena egois, akhirnya kehilangan cinta dari divine feminim ya. Dan di sini 3 dan 5 sebuah pilihan dari sebuah harapan, sebuah kerinduan. Keyakinanku aku akan kembali dan akan berkomitmen kembali dan akan serius menjalani bahagia ya. Sebagian dari maskulin berkeinginan untuk serius menjalani sebuah komitmen kembali kepada feminim ya. 2 dan 4 sebuah kekecewaan dari sebuah kesabaran untuk kebersamaan. Aku merindukanmu dan berhayal bisa bertemu kembali dan bisa bercinta seperti dulu lagi. Aku terbunuh sendiri ya. Sebagian dari maskulin tuh lagi rindu, kangen ya. Bahkan berhayal setiap malam ya, bisa bertemu di dalam mimpi, bahkan bercinta ya. Kadang berhayal yang enak-enak sama feminim ya, berhayal tentang sebuah percintaan ya, berhayal tentang yang enak-enak. Oke, 1 dan 2 yaitu sebuah takdir dari sebuah kebersamaan untuk sebuah kerinduan. Potensi rezeki besar dan anugerah hanya kurasakan padamu dan keberuntunganku hanya kepadamu feminim ya. Sebagian maskulin merasakan bahwa rezeki ya itu anugerah yang dirasakan waktu bersama dengan feminim itu ada sebuah luck, ada sebuah keberuntungan ya. Bahkan potensi dari diri feminim itu besar gitu loh. Jadi mempunyai sebuah potensi ya yang tidak bisa dihitung ya, ibaratnya mempunyai sebuah potensi yang bagus gitu loh ya. Dan di sini 5
5 dan 0 yaitu sebuah pilihan dari sebuah takdir. Aku cemburu, stres, depresi setelah meninggalkanmu. Kamu pasti sekarang sudah bahagia hidup bersama orang lain. Sebagian dari maskulin berpikir ya, kalau feminim sudah ada orang lain ya, bahkan sekarang dibakar cemburu, stres, depresi ya, karena setelah meninggalkan kalian ya itu yang dirasakan. Bahkan dipikirkan oleh maskulin bahwa kalian itu sudah bersama orang lain. Ya. Kemarin kemana aja, amnesia atau pura-pura lupa ya. Di sini kita lanjut. 3 dan 8 sebuah kerinduan untuk sebuah harapan dari sebuah kebersamaan. Banyak perbedaan di antara kita bersama, namun aku lelah dengan drama yang aku buat sendiri. Ya, sekarang maskulin capek dengan dramanya. Maskulin lelah, abang lelah oi. Abang lelah dengan segala macam permainan ya, dengan segala macam permainan yang dirasakan. Sebentar sayang. Lelah dengan segala permainan yang dibuat maskulin sendiri, bahkan drama yang dibuat maskulin sendiri ya. Dan di sini 6 dan 0 sebuah kesabaran dari sebuah takdir. Ternyata karmik tidak tulus mencintaiku, hanya inginkan materi untuk kestabilan hidup dirinya, dan harapanku gagal terhadap cinta baruku yang kupilih. Ya, sebagian ya babak belur dengan cinta baru, bahkan orang yang dipilih maskulin sekarang tidak memberikan kestabilan hidup, terutama terhadap finansial dan materi. Bahkan sebagian karmik ya, sebagian karmik hanya merongrong materi saja terhadap maskulin ya. Cintanya cinta hepeng. Bahkan tidak dianggap sekarang ya. 2 dan 8 yaitu sebuah keinginan, sebuah kebersamaan dari sebuah harapan, dari sebuah takdir. Aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan. Aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan, dan ku terima hukum tabur tuai dalam hidupku. Sebagian dari maskulin sudah sadar untuk sebuah karma ya. Hukum tabur tuai dirasakan sudah oleh maskulin. 2 dan 1 yaitu sebuah kebersamaan dari sebuah kerinduan akan sebuah takdir. Semakin aku melupakanmu, semakin aku merindukanmu. Dan rasa ini tak tertahankan, aku benci semua ini. Ya, benar-benar maskulin rindu ya, kangen sama kalian ya. Bahkan rindu ini tidak tertahankan. Bahkan maskulin benar-benar benci dengan kondisi ini. Semakin maskulin berusaha untuk melupakan kalian, semakin tak kuasa untuk menahan rasa rindu itu ya. 2 dan 7 yaitu sebuah tujuan dari sebuah kebersamaan untuk sebuah kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Hidupku hancur dengan kondisi hidupku yang hampa, bahkan finansialku pun sirna karena keserakahanku. Sebagian dari maskulin tadi dikatakan di awal ya, finansialnya juga sulit ya, bahkan sirna ya. Kondisinya babak belur, benar-benar terpuruk ya. Kondisinya betul-betul susah, bahkan hatinya merasa hampa, tidak merasa lagi seperti orang yang mempunyai semangat hidup ya. Wah, ini tertutup ini, kita kembalikan karena tertutup sayang ya. Dan di sini kita lanjutkan. Mau hujan sayang. Kita lanjutkan. Kondisi maskulin menyadari bahwa sekarang tembok yang dia bangun setinggi lantai ke berapa? Lantai ke 20, 25 atau langit ke-7 ya. Tembok yang dibuat setinggi-tingginya karena keserakahannya maskulin, karena sebuah ego ya, sudah luntur ya. Bahkan sifat imatur yang dipunya oleh maskulin sudah luntur, bahkan sebagian ingin memperjuangkan ya, tetapi menginginkan tembok ini bisa diobah, bisa mulai ya, ibaratnya ingin
memulai sesuatu perjuangan kembali, tetapi masih sulit, untuk meyakinkan di dalam diri maskulin, karena maskulin kan masih immature gitu loh, ingin membuka, ibaratnya menghubungi kalian lagi, ini berpikirnya dan menegaskan di dalam diri juga masih ragu-ragu, takut ditolak, apapun bentuknya ya, ada sebuah keraguan di dalam diri. Tapi sekarang tembok itu sudah dibuka, hatinya sudah mulai goyah, dan di sini maskulin benar-benar ingin berkomitmen kembali, bahkan tidak ragu-ragu, bahkan ingin membuat sebuah perjalanan untuk sebuah kehidupan yang baru, untuk mendatangi kalian ya, untuk melakukan sebuah rekonsiliasi, bahkan dia tidak ragu-ragu lagi untuk sebuah komitmen. Makanya tadi di sini temboknya sudah dilepas, tetapi masih ragu. Tapi keraguan di dalam hati maskulin sudah mulai dia tegaskan, saya akan mulai melaju dan saya akan mencoba untuk sebuah komitmen kembali. Wah, ini ya, dipikir-pikir. Jadi menginginkan sebuah rekonsiliasi, namun lagi-lagi hanya dalam ingin dan pikiran maskulin, karena maskulin tidak mempunyai keberanian, karena telah mengecewakan sebuah kesetiaan dari sebuah dunia yang dibagi. Bahkan maskulin masih juga tidak introspeksi diri, kadang-kadang masih tidak merasa bersalah, hanya merasa ketakutan dan khawatir kalau nanti ini itu. Seharusnya dia menyadari sebuah kesalahan yang telah dia lakukan kepada feminim. Dan di sini maskulin ingin bergerak menghampiri atau menginginkan sebuah penawaran cinta kepada divine feminim, tapi masih bingung karena harus membuat drama apalagi. Namun dia sudah tidak mau membuat drama yang terlalu berlebihan karena udah capek dengan dramanya tadi ya. Ingin memberikan sebuah penawaran cinta kembali dengan kesungguhan hati divine maskulin yang tidak ingin drama lagi, ingin menjujurkan bahwa apa yang dia lakukan ini hanyalah sebuah drama dan dongeng dari sebuah panggung sandiwara yang dibuat oleh maskulin. Dan di sini sebuah hasrat dari keinginan seorang maskulin yang meninggalkan feminim, bahkan menceraikan, membiarkan, memisahkan apapun bentuknya ya, hanya karena orang baru di sini, hanya karena sebuah cinta yang diinginkan divine maskulin, hanya karena sebuah hasrat tergoda, bahkan hanya karena birahi. Ini sebuah cinta yang membawa maskulin tersadar telah meninggalkan kalian hanya karena mencintai orang lain, bahkan hanya karena sebuah emosi dan birahi saja. Dan di sini ditegaskan oleh maskulin ya, bahwa apa yang dia lakukan telah merasa kalah ya, dengan sebuah tindakan yang dia lakukan begitu bodohnya ya, tindakan seorang anak kecil yang tidak mempunyai pikiran ya, bermain drama, manipulasi, serakah, dan merasa ini sebuah kemenangan. Tidak ada sebuah kemenangan, bahkan dari sebuah birahi yang dia lakukan, dari sebuah percintaan itu tidak membawa hasil. Bahkan sampai sekarang maskulin ingin mencari solusi bagaimana caranya untuk menyetop yang namanya sebuah hubungan ya, hubungan cinta di luar sana. Bahkan maskulin lagi mencari jalan keluar untuk menyatakan isi hati kepada divine feminim, tapi masih bingung karena merasa ya egonya masih tinggi ya, kalau ditolak seperti apa ya itu yang terjadi ya. Wah, hujan sayang, barokah ya. Dan di sini kita lanjut, energi divine maskulin. Maskulin benar-benar menginginkan sebuah mimpi-mimpi ya, mimpi-mimpi di tangan dia, dan sudah berjuang ya sekuat hati menegaskan di dalam diri bahwa apa yang dia telah tinggalkan, apa yang dia sudah lakukan hanya untuk mencari matahari yang dia anggap ini seperti matahari, ternyata
bukanlah matahari. Bahkan dan di sini ya dirasakan betul-betul penyesalan seorang maskulin yang merasa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah perbuatan yang dianggap childish banget gitu loh, yang tidak memakai pemikiran panjang, hanya berpikir secara ilusi untuk sebuah kesenangan. Ternyata apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan gitu loh. Dan di sini dari sebuah kondisi hubungan triparti ini ya dirasakan betul-betul penuh dengan semua kebohongan, bahkan apa yang dia lakukan dari sebuah mimpi-mimpi, bahkan untuk sebuah kesuksesan dari sebuah finansial pun tidak ada. Kesulitan ya, seperti orang tenggelam di dalam air ya, tidak bisa bernapas. Bahkan apa yang dia buat, apa yang dia rajut, apa yang dia buat dalam sebuah kolaborasi cinta ini tidak membawa hasil, bahkan seperti orang tenggelam, tidak bisa bernapas, bahkan finansial pun tidak mendapatkan kesuksesan, dalam artian ya seperti lampu yang mati, gelap. Ya, dan di sini terasa betul-betul perjalanan rumah tangga, hubungan, komitmen apapun. Dia hanya bisa tertawa walaupun kondisinya babak belur. Tidak ada namanya tangga terbalik ya kan. Jadi apa yang dia bangun sekarang tidak membawa hasil dari sebuah permainan, bahkan sebuah keinginan yang dia ingin cepat dalam sebuah proses pertumbuhan dari sebuah finansial pun, dari sebuah komitmen, ingin bersenang-senang, bahkan ingin semuanya secara instan. Tidak ada, hidup itu secara bertumbuh. Lihat nih, ada akarnya ya, harus secara bertumbuh. Akhirnya kan terpuruk sendiri dengan finansial yang sekarang sulit. Bahkan untuk bersenang-senang pun tidak bisa, untuk melakukan segala hal apapun ya sulit. Bahkan komitmen yang dia lakukan terhadap orang lain juga terseok-seok. Karena apa? Tidak ada finansial yang bisa menunjang dari sebuah komitmen tersebut gitu loh. Dan di sini dan benar-benar dirasakan oleh maskulin ya, sebuah kesadaran dari sebuah arti cinta yang memang dirasakan oleh maskulin. Energi ini begitu kuat ya, spiritual koneksi ya, koneksi ini begitu kuat yang dibuat oleh semesta. Bahkan maskulin memakai mata hati maskulin untuk melihat segala yang namanya perbuatan tidak baik pun, yang tadinya maskulin merasa ini bukan sebuah perbuatan dari seorang mistis atau black magic ya. Bahkan maskulin sudah merasakan dan ingin keluar dari sebuah jarum yang menancap di dalam tubuh maskulin. Ini ingin maskulin keluarkan sehingga maskulin bisa kembali merasakan sebuah cinta. Dan memang ini Tuhan dan semesta sudah menggerakkan bahwa ini ada energi kegelapan di dalam diri maskulin yang telah ditancapkan dan harus dikeluarkan. Sebagian memang ada kena dari yang namanya black magic ya. Dan di sini dikatakan dari Pentacle ya, bahwa maskulin betul-betul kehilangan yang namanya seorang bidadari, kau bidadariku. Nah ini seorang pasangan yang dia anggap selama ini adalah bidadari yang turun dari sorga, yang memberikan semua keseimbangan hidup hanya karena keserakahan anak kecil yang tidak mempunyai tanggung jawab, yang tidak mempunyai keputusan, akhirnya merasa kehilangan dari sebuah keseimbangan hidup. Bahkan maskulin benar-benar merasa
sulit ya, ingin mengembalikan kondisi, bahkan ingin mengembalikan apapun ya. Kondisi ini ingin dia tata kembali ya, untuk bisa mendapatkan dunia yang dia inginkan, yaitu bersama empressnya ya, bersama feminimnya ya. Lagi dipikirin tuh, mikir tak pikir. Oke, kita lanjut. Dan di sini The Star dan Knight of Swords ya, ingin benar-benar mendapatkan pencerahan. Sebagian maskulin masih belum bisa tegas karena masih bimbang, apakah saya masih bisa mendapatkan ya segala macam keputusan yang bisa membuat hati saya tidak galau, tidak perang batin. Karena apa? Dari seorang yang telah membohongi, bahkan telah membuat semuanya ini babak belur, membuat semua ini karena ego, karena keserakahan, hanya mementingkan diri sendiri, bermain topeng apapun bentuknya, addiction ya. Tidak mau lagi ya di dalam hati ini ya, maskulin tidak mau lagi menjadi beban, tapi masih belum bisa menentukan sikap. Karena masih takut. Waduh, geluduknya. Dan di sini believe in the impossible. Tuhan dan semesta bilang, percayalah, apa yang tidak bisa akan saya lakukan. Apa yang tidak mungkin bisa buat saya, kata semesta. Komunikasi itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan energi Gemini ya. Jadi Tuhan bilang, komunikasi itu adalah hal yang baik. Komunikasi itu adalah kunci dari semua kepercayaan, di mana saya tidak akan menyulitkan kalian, bahkan apa yang tidak mungkin buat kalian mungkin buat saya. Di mana kalian mau berkomunikasi dan menjujurkan semuanya kepada saya, begitu juga dengan manusia yang saya ciptakan. Jujurlah, jangan bermuka dua, jangan mempermainkan hidup ya. Jangan bermain dengan yang gelap, bermainlah dengan yang terang ini ya. Jadi apa yang tidak bisa buat saya, yang kalian melakukan sebuah energi kegelapan, bisa saya jadi putihkan. Itu artinya. Apa yang tidak bisa, belum tentu dan bisa buat saya. Nah, itu yang dikatakan semesta. Financial and career deception. Jadi sebagian dari maskulin terjebak dengan finansial yang sulit ya. Isu masalah finansial faktor utama dari sebuah kehidupan, cinta. Sekarang ini lagi susah, karirnya juga macet, amburadul, bahkan tidak ada finansialnya juga. Dan bahkan sekarang semesta bilang masih saja memakai topeng dari sebuah ketidakjujuran ya, masih saja memakai topeng. Bukalah topeng kalian, jujurkanlah. Kalau memang kalian babak belur, ya babak belur aja, nggak usah membuat sebuah drama bahwa kalian ini benar-benar sesuatu atau seorang yang sukses, yang mempunyai segala macam. Waduh, itu ya, please ya, kalian harusnya mempunyai misi yang benar, jangan mempunyai dua double mission ya. Jadi kalian hidup itu harusnya punya tujuan. Jangan tujuannya itu yang tadinya kalian tujuannya untuk membahagiakan orang lain atau membahagiakan pasangan kalian, ternyata kalian juga membahagiakan orang yang bukan pasangan kalian gitu. Dan di sini jangan terlalu banyak ya bermain dengan energi toksik. Sekali dikatakan semesta, pakailah mata batin dan hati kalian. Kalian keluarlah dari kondisi toksik. Maskulin, kalian dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang beracun, orang-orang yang tidak membawa kebahagiaan, orang-orang yang tidak membawa manfaat, orang-orang yang tidak bawa kesuksesan dalam kehidupan kalian, bahkan membawa keterpurukan. Ya. Council of Light, Divine Orchestra, help in the real ya. Jadi di sini semesta akan menurunkan yang namanya sebuah suara ilahi
yang Tuhan bisikan kepada kalian agar kalian mengetahui yang namanya visi misi kalian untuk kehidupan kalian itu inginnya apa. Sehingga kalian gak jadi manusia yang kepala batu, keras kepala ya. Ini akan dibisikkan dan dikatakan oleh semesta. Nanti hati, jiwa, dan pikiran kamu akan saya buka. Bahkan kalian akan melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan kita lanjut yang tidak dijujurkan oleh maskulin. Yaitu adalah (07) Aku selalu memimpikanmu. Aku memimpikanmu setiap malam membuat hatiku menangis. 07 tujuan ya. Jadi maskulin betul-betul merasa stres, depresi karena setiap malam selalu teringat kalian, bahkan sampai terbawa dalam mimpi setiap malam. Dan on the reverse ya, aku selalu menghubungi kamu, aku akan menghubungi kamu kembali, maka bertahanlah untuk cintaku. 03 rindu untuk sebuah takdir tidak ada. Ya, maskulin hanya dalam imajinasinya saja. Sampai sekarang pun tidak ada yang namanya membuka apapun atau memulai sebuah komunikasi apapun, tidak ada sayang. Ya, tidak adanya komunikasi. Dan di sini on the reverse, aku terabaikan, dibiarkan, bahkan dicueki oleh karmik karena kebodohanku sendiri hanya demi materi. 5 dan 3 yaitu sebuah pilihan dari sebuah harapan, dari sebuah kerinduan ya. Sebagian maskulin ya berusaha menunjukkan pada pasangannya atau pada feminim bahwa selama ini diurus, tidak diabaikan, tidak dicueki ya, malah benar-benar dirawat, diurus. Ternyata tidak, diabaikan, bahkan dibiarkan dan dicuekin, tetapi berlagak bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan lebih daripada feminim yang mengurusnya, seperti itu. 5 dan 1 Aku selalu teringat semua kenangan hidup bersamamu dan aku masih ragu apakah aku masih pantas untukmu kembali. Sebagian dari maskulin ya sabar untuk sebuah pilihan ya, sebenarnya ya berusaha untuk melupakan kalian ya. Semua kenangan ini ingin dilupakan, bahkan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melupakan kalian. Karena dari semua kesalahan yang dilakukan, maskulin berpikir apakah aku masih pantas hidup denganmu feminim. Ini yang dikatakan maskulin. On the reverse, karma yang kudapat karena karmik dan aku belum siap membayar itu semua. 1 dan 5 yaitu sebuah kesabaran untuk sebuah pilihan. Ya, karma sudah berjalan dan maskulin sudah siap untuk menerima apapun bentuk karma yang sudah dia harus dapati. Energi 22 dari semesta. Aku menunggu waktu yang tepat ya. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali padamu untuk hidup bersama. Ya. Jadi di sini sebenarnya maskulin ya menginginkan sudah untuk kembali sama kalian. Yang tadinya dia ingin menunggu divine timing, tetapi sebagian tidak mau menunggu, bahkan ingin cepat-cepat kembali dengan kalian. Bagaimana caranya? Itu yang dipikirkan sekarang sama maskulin. On the reverse 6 dan 3 ya, sebuah kemakmuran, kesejahteraan dari sebuah kesabaran ya. Namun di sini adanya sebuah kerinduan. Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu cita sejatiku, karena kunci keberkahanku dan kesuksesanku hanya padamu. Ya, setelah terpisah ya, setelah terpisah baru dirasakan gitu loh. Tadinya tidak pernah merasakan kalian itu cinta sejati, kalian itu adalah cintanya, bahkan kalian itu tidak pernah dianggap feminim. Kalian bahkan dianggap tidak mempunyai keberkahan, kalian tidak membuat sukses, bahkan kalian tidak punya apa-apa, kalian hanya menyusahkan hidup maskulin saja, kalian tidak punya apapun yang bisa membahagiakan maskulin. Ternyata setelah maskulin pergi dan terpisah baru disadari ya, apapun yang terjadi sekarang ini, bahwa cinta sejati yang sebenarnya ada di diri feminim, bahkan semua keberkahan ya, itu yang dia rasakan sekarang.
On the reverse, ya, 2 dan 3 sebuah pilihan dari sebuah kebersamaan, dari sebuah kerinduan. Ketika aku jatuh baru kusadari kondisiku, semakin ketergantungan akan rinduku dan memori ini semakin melekat di pikiranku. Maskulin semampunya tidak akan pernah mau melihatkan kepada kalian kondisinya yang sudah babak belur, kondisinya yang sudah tidak bisa menopang hidup, bahkan masih saja berkata tidak membutuhkan kalian lagi. Sebenarnya maskulin masih ketergantungan, bahkan rindu untuk semua memori itu tidak mungkin hilang, tetapi karena keegoisannya, karena pride-nya terlalu tinggi, harga dirinya terlalu tinggi, jadi tidak mau melihatkan bahwa sekarang ini babak belur. Dan inilah on the reverse, 3, 4 adalah kerinduan dari sebuah kekecewaan untuk sebuah tujuan. Aku kehilangan keberuntunganku dan aku belajar lebih sabar untuk bisa kembali dan mendapatkan cinta kembali. Di sini sebagian maskulin sadar, ya, bahwa dianggap kalian kemarin itu tidak memberikan sebuah keberuntungan, bahkan kalian membawa sial, ya, dalam hidup maskulin. Dan maskulin betul-betul sekarang sebenarnya maskulin itu juga masih ingin semuanya itu serba instan, sampai sekarang pun masih gitu loh. Bahkan ingin kembali kepada kalian pun secara instan dan tidak mau belajar dari sebuah kehilangan atau sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan gitu loh. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, ya. Dan 44 angka semesta on the reverse, aku terlena bujuk rayu karmik dan niatku bulat akan memutuskan hubungan segitiga ini dengan karmik. Sebagian dari maskulin kecewa untuk sebuah harapan. Maskulin sadar bahwa selama ini karmik telah merayu, bahkan sebagian maskulin yang merayu juga, ya, sama-sama mereka saling rayu-rayuan, sebenarnya saling membuka diri dan membuka hati sehingga menyakiti hati feminim, bahkan memutuskan hubungan dengan feminim. Namun maskulin sekarang bingung karena apa? Untuk memutuskan cinta segitiga ini dengan karmik sudah kecemplung gitu loh. Hubungan ini sudah kecemplung dan mau keluar pun bingung, mau di dalam pun bingung gitu loh. Maju kena, keluar kena gitu loh. Itu kesulitan, akhirnya kecewa. Bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kondisi tersebut gitu loh. Berpikir keras karena sebagian sudah babak belur, bahkan sudah mengambil jalan pintas, ya. Dan di sini maskulin benar-benar merasa kehilangan dari sebuah cinta yang dia rasakan, telah berbagi apapun bentuknya, bahkan telah menggantungkan hubungan. Maskulin betul-betul menyadari apapun yang telah dia gantung, sebuah hubungan dan membagi cinta itu tidak membawa hasil. Bahkan sebagian maskulin tidak mempunyai rasa lagi, bahkan sebagian maskulin ingin meninggalkan semua dan mengembalikan kondisi menjadi baik lagi dari hubungan yang digantung. Ini, ya. Dan dikatakan di sini, ya, maskulin merasakan, ya, untuk sebuah perubahan harus belajar, ya. Namun maskulin sampai sekarang masih saja tidak mau belajar dan tidak mau memupuk bahwa semua kesalahan itu atau sebuah perjalanan hidup itu melalui proses. Keberuntungan di dalam hidup tidak ada yang instan, semuanya melalui proses perjuangan dan harus berubah dari segala sesuatunya. Tapi maskulin masih belum mau berubah, masih dalam kondisi yang sama. Alah, mati Belanda. Aduh. Mohon maaf. Dan di sini Ten of Wands dan Ace of Swords, ya, belum ada keberanian untuk meninggalkan semua beban. Harusnya, ya, maskulin mempunyai ketegasan. Buat apa memikul beban? Ya,
beban yang harus dia pikul dan perjalanan yang begitu panjang hanya karena memikirkan kondisi yang sebenarnya tidak worth it lagi gitu. Masih bertahan dengan kondisi yang beban, dan di sini diinginkan, semesta bilang kebahagiaan yang maskulin inginkan, bahkan kesendirian dari sebuah kondisi ya, ingin lepas dan bisa tidur enak dan tidak terteror, bahkan tidak, yang tadinya tidak mau tahu dengan kondisi akhirnya merasakan. Maskulin ingin sebuah kebahagiaan dari sebuah kehidupan yang tidak merasa sendiri, karena selama ini maskulin merasa lonely ya, hidup sendiri ya, tidak ada kebahagiaan, rindu dengan semua, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan binatang apapun bentuknya ya, merindukan sebuah kebahagiaan, bahkan merasa tidak ingin merasa sendiri lagi, bahkan ingin tidur dengan nyenyak ya, bahkan menyadari bahwa selama ini apa yang dia tinggalkan itu tidak benar gitu loh. Itu yang dia rasakan. Dan ketinggalan satu ya, ingin keluar dari sakit hati dari hubungan triparti ini ya, karena hubungan triparti ini ternyata tidak membawa keberhasilan dan tidak membawa segala manfaat buat maskulin. Dan dikatakan di sini, the end of a thought circle approach ya, sebuah circle yang sudah diputuskan dan disetop oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah membuat ya keputusan untuk maskulin, energi Capricorn, dan di sini juga Pisces ya, balance spiritually dan practically ya, harus sesuai antara spiritually ya dan prakteknya itu harus sesuai gitu loh. Jadi balance ya, dimana kalian berdoa, ibadah juga balance lah, jangan gak balance gitu loh. Dan di sini dikatakan semesta bilang ada waktunya kalian nanti bersama, bahkan maskulin ya benar-benar menginginkan untuk bisa menemui feminim, bahkan ingin melakukan perjalanan untuk bisa menempuh, bisa bersama dengan feminim untuk honeymoon ya, untuk holiday, bahkan untuk bisa bersama dan dirasakan oleh feminim dan maskulin. Semesta bilang kalian berhak untuk saling mencinta dan akan sebuah kebersamaan ya, ada waktunya, dan maskulin menginginkan ya adanya sebuah perjalanan cinta ya, karena maskulin merasa ya, semesta bilang ya kalian memang berhak untuk sebuah cinta dan sebuah perjalanan cinta. Ini yang dikatakan, tapi ya harus balance dengan ibadah dan praktek juga, jangan cuma ngomong doang, praktek kagak ada. Nah, itu artinya sayang. Dan di sini stay of the rose ya, dikatakan semesta, pakailah mata hati, mata jiwa, lihatlah sebuah energi yang tidak baik, yaitu energi dari sebuah black magic yang masih berjalan, bahkan yang berusaha mempengaruhi diri divine maskulin ya. Dan maskulin di sini keluarlah dari rasa bermain ya, hanya bersenang-senang saja, bahkan tidak pernah serius dengan sebuah hubungan. Keluarlah, belajarlah menjadi orang yang baru, belajarlah dari sebuah tindakan yang tidak baik, sehingga semesta bisa memberikan sebuah energi ya, sebuah energi kebaikan dari sebuah bumi, dari sebuah kehidupan ya, dimana apa yang dirasakan semesta akan memberikan sebuah sinergi yang betul-betul kalian bisa rasakan. Namun semesta bilang apabila kalian masih bermain dari sebuah permainan dan tidak serius dari sebuah hubungan ya, masih suka berparti-parti ya, sinerginya akan sama jatuhnya. Jadi balance gitu loh. Kalian berbuat tidak baik, balance-nya tidak baik, kalian berusaha untuk memperjuangkan dan berbuat baik, maka balance-nya akan baik ya. Oke, kita lanjut ke divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim.
Komunikasi jawaban Divine Feminine. Hai Divine Feminine, apa kabar? Mami tarik energi kamu untuk berkomunikasi dengan Divine Masculine. 05. Walau kamu selalu tersenyum, aku tahu itu semua hanya sebuah drama. Sebuah pilihan dari sebuah takdir, ya Feminin bilang, kamu walaupun tersenyum, walaupun kamu berusaha baik, itu cuma drama, tidak ada keseriusan, only drama, gitu loh. 5 dan 3, sebuah pilihan dari sebuah kerinduan untuk sebuah harapan. Apakah kamu masih merindukanku seperti dulu? Itu pertanyaan dari Divine Feminine. Ya jelas, ya. Maskulin sangat-sangat merindukan Divine Feminine, sudah dinyatakan di sini tadi. 3, 1, sebuah kerinduan dari sebuah kekecewaan untuk sebuah takdir. Aku sangat kehilanganmu. Walau hati ini menangis, aku berdamai dengan takdirku. Ya. Feminine benar-benar merasa kehilangan, walau hatinya sakit, hatinya menangis, berdamai dengan takdir apapun yang dia rasakan akan diterima dengan hati yang ikhlas dan lapang. 3, 9, dari sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan, bahkan sebuah kerinduan, dari sebuah rindu, kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun cintaku semakin kuat bertumbuh. Ya, dikatakan memang semakin jauh waktu, jarak, apapun dipisahkan, sebagian dari Feminim tetap mempunyai rasa kasih, rasa cinta, karena Feminim betul-betul dengan hati yang tulus mencintai, ya, bukan abal-abal seperti Maskulin, ya. 09, yaitu di sini adalah takdir dari sebuah kebahagiaan, dari sebuah kesejahteraan hidup. Harapanku ingin bahagia bersamamu, namun bukan bersama karmik yang kamu pilih, ya. Karena diketahui memang Maskulin bersama karmik, ya, sekarang gitu loh. On the river 4, 5, yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah pilihan untuk sebuah kebahagiaan. Aku hidup dalam kebingungan karena sebuah pilihan hidup. Sekarang Feminim tidak bingung lagi untuk sebuah pilihan hidup, bahkan sudah yakin di dalam diri apa yang diinginkan untuk sebuah pilihan hidup. 22, angka semesta, aku ternyata tidak bisa hidup tanpamu. Namun di sini, ya, sebuah kekecewaan, memang aku tidak bisa hidup tanpamu, namun ini sebuah pilihan. Tadi sudah dikatakan, yang tidak akan bingung lagi, apapun yang sudah dipilih itulah jalan hidup seorang Feminim. Aku belum bisa memberimu keputusan dikarenakan kamu masih memilih karmik. 06 adalah sebuah kesabaran, jadi ada beberapa ingin rekonsiliasi tetapi masih belum memberi keputusan karena sebagian Maskulin masih bersama karmik dan tidak mau meninggalkan karmik. On the reverse, angka semesta kembali, yaitu 11, kau renggut kebahagiaanku hanya untuk kebersamaan dan bahagia bersamanya. Sebagian dari Feminim, ya, merasakan bahwa kebahagiaan yang direnggut untuk sebuah kebahagiaan, ternyata Maskulin tidak bahagia bersama karmik dan diketahui oleh Feminim, gitu, ya. On the reverse, aku sudah fokus karir dengan pekerjaanku sekarang, ya, sebuah kebersamaan, ya, walaupun tertati-tati, ya, berusaha untuk fokus walaupun tidak fokus, namun Feminim berusaha bekerja dengan serius, ya, untuk mencari pundi-pundi untuk bisa stabil dalam kehidupan, ya, walau sebagiannya tidak fokus. On the river kembali, ya, 01, takdir. Kamu memilih karmik, aku kecewa, ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Sebagian dari Feminim sudah tidak kecewa lagi walaupun Maskulin memilih karmik, walaupun dikatakan cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak masalah, akan mencari tangan sebelahnya yang bisa menggapai tangan Feminim untuk sama-sama bertepuk tangan. Itu artinya, ya. Jadi tadinya merasa kecewa, namun sekarang sudah tidak kecewa lagi, ya. Sudah memahami apa yang sudah terjadi, gitu loh. Dan di sini dikatakan, kita majukan sayangnya. Ya.
dikatakan di sini ya, untuk sebuah penawaran cinta memang Divine Feminine sudah membuka tembok dirinya juga untuk sebuah penawaran cinta. Tapi penawaran cinta yang datang ditegaskan kalau hanya untuk main-main saja ya tidak mau menerima itu. Apapun bentuk penawaran cinta yang datang. Ya, karena Feminim lagi berusaha mencari kehidupan yang baru, berusaha sedikit demi sedikit ya untuk sebuah healing dan perubahan. Sebagian dari Feminim berusaha sekuat tenaga untuk bisa berubah menjadi diri dan mencari sebuah kehidupan yang baru. Jadi Feminim lagi berjuang untuk kehidupan baru dan healing ya, dan ingin bahagia sepenuhnya, bukan bahagia hanya karena sebuah janji semu seorang anak kecil dari seorang maskulin. Tidak ingin. Kebahagiaan yang ingin Feminim ambil adalah dari sebuah kedewasaan ya, bahkan sebagian Feminim pun lagi belajar untuk menjadi dewasa ya. Dan di sini dikatakan Feminim menyadari untuk sebuah cinta sejati apapun yang sudah ditinggalkan tidak peduli lagi sudah. Walaupun di situ terjadi kolaborasi untuk sebuah cinta segitiga apapun bentuknya, Feminim sudah tidak peduli lagi dengan sebuah nama cinta sejati apapun bentuknya. Sudah cukup untuk yang namanya cinta sejati. Karena apa? Feminim hanya menginginkan cinta yang datang ditegaskan di dalam diri tidak membuat Feminim sulit, karena Feminim hanya mau bahagia, hanya mau sejahtera, hanya mau happy. Ditegaskan di dalam diri Feminim, cinta yang baru yang akan datang harus bisa membawa kebahagiaan lahir dan batin ini, bisa bersama anak-anak ya, bisa bersama Feminim, menghargai Feminim bersama anak-anak dan bersama hewan-hewan apapun bentuknya, membawa sebuah kebahagiaan. Sudah ditegaskan seperti itu dan tidak mau gagal lagi. Kita kesampingkan dulu. Dan di sini dikatakan Feminim menginginkan sebuah keseimbangan hidup dari sebuah penyesalan bahwa apapun yang terjadi ya, yang namanya takdir untuk sebuah keberhasilan dan sebuah keberuntungan hidup akan dicapai, dan Feminim sudah tidak mau lagi menyesal ya, tidak mau lagi babak belur, terserah. Yang dikejar hanyalah sebuah keberuntungan, nasib baik yang dikejar selama ini untuk sebuah kebahagiaan. Dan sebagian dari Feminim ingin keluar dari sebuah siklus, ingin memenangkan sebuah keinginan yang banyak untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Feminim tidak peduli lagi gosip-gosip 999 ya, 99 ya, jatuhnya 8, sebuah harapan ini ya. Sebuah harapan untuk sebuah kemenangan sudah dipikirkan oleh Feminim. Feminim sudah tidak peduli lagi mau orang ngomong apa kayak tentang hubungan bersama maskulin. Yang diinginkan Feminim adalah mendapatkan sebuah perjalanan hidup yang membawa sebuah kebahagiaan. The answer you need are coming. Apa yang kalian inginkan semesta akan berikan, yaitu energi Gemini. Yang jelas janganlah bermuka dua juga. Semesta bilang apa yang kalian inginkan akan segera datang dan dikabulkan. Aminkan sayang. Dan di sini nothing will come of this situation. Sekarang masih belum ya, karena sebagian dari kalian healingnya masih belum. Walk through your fear. Energi Scorpio. Jadi sebagian harus belajar dari sebuah takdir perjalanan hidup. Belajarlah dari sana ya sayang ya. Dan di sini dikatakan
Stay optimis. Optimislah, positive thinking, apa yang terjadi di dalam kehidupan jangan berpikir yang negatif ya. Dan di sini mirror ya. Kalian energi the mirror, sebagian merasa spirit connection ini semakin kuat dan sebagian dari kalian ya akan menemukan yang namanya twin flame dan soulmate connecting. Itu akan kalian dapatkan di mana kalian sudah bisa percaya tentang sebuah takdir di mana kalian bisa menentukan jalan tujuan hidup kalian untuk sebuah kebahagiaan. Itu sudah kalian tentukan di dalam diri apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan ya. Kalau enggak sulit kalau kalian tidak bisa menginginkan apa yang kalian inginkan seperti itu. Karena apa? Sebagian dari feminin masih saja hati, jiwa, dan perasaannya masih seperti es, masih berkabut. Sebagian masih belum bisa melepaskan, masih galon. Ini yang terjadi sayangku. Dan di sini yang tidak dijujurkan, bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang. 02 adalah sebuah kebersamaan dari sebuah takdir ya. Feminim tahu bahwa hati dan jiwa bahkan badan raganya tidak bersama feminim. Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk kebahagiaan, untuk membahagiakan kamu. 2 dan 5 sebuah tujuan dari sebuah pilihan untuk sebuah kebersamaan ya, dirasakan oleh feminim bahwa sudah menyia-nyiakan waktu yang begitu banyak untuk seorang maskulin ya, buang waktu itu. 2 dan 9 sebuah kebersamaan dari sebuah kebahagiaan. Aku harus meluruskan jalan hidupku sendiri dari semua drama yang kamu berikan ya. Sebagian feminim ingin meluruskan jalan dari sebuah drama yang tidak baik, drama yang dianggap sudah tidak bisa dipakai ya. 4 dan 7 yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah tujuan ya, dari sebuah kebersamaan. Aku sangat ragu apakah aku layak dan masih pantas akan cinta ini ya. Sebagian dari feminim melihat apakah hubungan ini layak diperjuangkan atau tidak, apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan atau tidak, itulah. Aku terlena dengan semua bujuk rayumu seperti janji manismu selama ini. 3 dan 8 harapan dari sebuah kerinduan, dari sebuah kebersamaan ya. Selama ini feminim sadar terlalu banyak dijanji-janjiin, terlalu banyak dirayu-rayu, dibujuk-bujuk sehingga terlena, bahkan mengiyakan semua permintaan dari maskulin ya, akhirnya menderita. 5 dan 7 yaitu sebuah pilihan dari sebuah tujuan, dari sebuah kerinduan. Kisah cinta kita mempunyai banyak memori dan cerita layaknya sebuah novel ya. Sebagian dari kalian kisah cinta kalian bahkan lebih panjang dari drama Korea. 1 dan 6 adalah sebuah takdir dari sebuah tujuan untuk sebuah kesabaran. Aku perjuangkan cintamu ternyata hanya sia-sia dan membuatku marah, kesal, dan kecewa. Sama, maskulin juga merasa cemburu, kesal, kecewa, dan marah. Dan feminim pun juga sama, marah, kesal, dan kecewa karena memperjuangkan cinta maskulin ternyata hanya cuma sia-sia, bahkan disia-siakan dan tidak dianggap seperti manusia. Ya, itu yang terjadi di dalam hati yang tidak ingin dikatakan, tidak dijujurkan. Dan di sini sebagian dari kalian sudah tidak bingung ya, walaupun kondisi kalian ditinggal, kalian bisa mempertahankan yaitu keseimbangan hidup untuk sebuah materi. Kalian sebagian juga bekerja ya. Dan di sini sebagian feminim benar-benar sudah tidak mau lagi dengan hubungan yang terlalu banyak opsi ya, hubungan terlalu banyak kemunafikan ya, keserakahan hidup dan semua kebohongan, manipulasi apapun bentuknya sudah tidak mau ya. Di sini ditegaskan sudah tidak mau lagi apapun itu bentuknya ya, sudah ingin lepas dari hubungan-hubungan yang toksik dan addiction. Dan feminim tidak mau lagi perang batin, mencari sebuah kebahagiaan dan menginginkan
dunia yang penuh dengan keberkahan, bukan dunia yang full dengan seseorang yang hanya membabi buta, bahkan tidak pernah tahu, dengan hati jiwa bahkan seperti orang yang bisu tuli, tidak pernah mempunyai hati. Itu ditegaskan di dalam diri, bahkan tidak mau bersama orang yang menganggap tidak hidup seperti manusia dan tidak berperasaan seperti the emperor ya. Dan di sini dikatakan feminim ingin sebuah dunia yang bisa diraih, yaitu dunia yang betul-betul membawa keberkahan, dunia yang betul membawa kebahagiaan ya, tanpa batas. Bahkan feminim tidak mau lagi berhubungan dengan manusia yang player, bahkan terlalu banyak bohong. Sudah tidak mau, dan feminim juga tidak mau ya, khawatir yang berlebihan untuk penawaran cinta, bahkan dari gombalan apapun bentuknya. Dari feminim menyatakan kepada maskulin tidak mempan juga. Ya. Wah, ini kelewatan kita, ini tidak apa-apa ya. Jadi di sini ya dikatakan feminim semesta menyatakan kalian harus mencari solusi dari sebuah hubungan yang sudah tidak layak lagi. Kalian harus kuat memperjuangkan apa yang namanya sebuah kehancuran. Kalian harus berjuang. Carilah solusi apabila kalian memang sudah tidak bersama. Kalian harus benar-benar berjuang mencari solusi terbaik. Karena apa? Yang namanya keberkahan hidup, ya, kalian harus bisa membagikan semua apa yang kalian rasakan. Bahwa namanya perjalanan hidup dari sebuah cinta, yaitu dari sebuah hubungan yang dipermainkan, memang tidak akan berjalan dengan lancar. Bahkan sebagian semesta bilang cinta hanya sebuah permainan, tidak akan mendatangkan semua barokah. Ini mempermainkan komitmen, bahkan mempermainkan cinta sejati yang Tuhan create tidak akan membawa barokah apapun, dipastikan. Dan di sini cinta sejati dari sebuah cinta yang baru akan datang, feminim, untuk sebuah kebahagiaan di mana dunia yang kalian inginkan, dunia yang kalian mau, dunia yang kalian impikan, Tuhan sudah, semesta sudah menyiapkan. Bahkan kalian tidak menyadari bahwa cinta sejati itu dari sesuatu yang kalian tidak sadari. Gitu. Itulah cinta sejati kalian. Kenapa? Cinta baru yang membawa kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat, bahkan bersama anak-anak menempuh cinta karena memang dipilih oleh semesta. Jangan pernah menolak feminim. Kalau memang hati dan jiwa kalian, bahkan perasaan kalian merasa ini adalah cinta, perasaan ini adalah kasih sayang, ini adalah sebuah, jangan denial, ya, jangan menyangkal. Kalau sudah Tuhan memberikan, jangan mencoba-coba menyangkal dari apa yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Kalian harus melepas semua yang namanya negatif. Energi Scorpio, lepaskanlah semua energi negatif, ya, semua energi negatif, dan lihatlah energi Sagittarius, sebuah perjalanan hidup, ya, masa depan yang begitu besar ada di depan kalian. Jangan menolak atau jangan mendenial rasa hati dan perasaan yang sudah diciptakan Tuhan. Karena apa? Selama ini mungkin kalian tidak pernah bicara heart to heart, ya. Ini adalah satu-satunya, ya, yang disiapkan semesta untuk romantic partner,
ya. Romantic partner you seek. Jadi semesta bilang, tanyalah pada hatimu, bukalah hatimu, ya. Janganlah memutus sebuah komunikasi di dalam hati kalian, bahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan sudah menyiapkan, ya, bahwa pasangan itu sudah siap untuk kalian. Bahkan kalian harus bisa berbicara secara heart to heart, ya. Apa yang kalian mau, apa yang kalian tidak mau, jangan di stop, jangan mendenial perasaan. Itu yang semesta bilang. Dan di sini the initiation, ya, bahwa lihatlah masa depan kalian, ya. Feminim, kalau kalian mau mengarah ke belakang, ya kalian menjalani kehidupan yang lalu, kalian harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Tapi kalau, nah ini bisa dilihat, ya, ya, ini kalau di dalam kan ini nih, bisa lihat nggak guys? Jadi ini kalau di dalam, ini kan di dalam, tapi kalau kalian memilih jalur luar, jadinya ini, ya, jadinya ini. Kalau kalian di dalam sini, ya, berarti kalian masih di dalam masa lalu, dalam artian, ya, masih berjalan di dalam lorong yang begitu gelap. Kalau kalian mau keluar dari masa depan yang lebih cerah lagi, ini pilihan hidup ada di tangan kalian. Kalian mau milih yang mana? Seperti itu sayangku, ya. Pilihan hidup tergantung pada kalian, dan di sini semesta nyatakan dragonfly emergence, ya. Kalian harus bisa menstabilkan, melihat apapun yang namanya sebuah kesetiaan, bukan sebuah hubungan atau sebuah permainan. Jangan membuat diri kalian termakan dari semua keegoisan, bahkan hati kalian dibikin porak-poranda, ya, naik turun seperti ombak laut. Harusnya kalian bisa melepaskan semua yang namanya perang batin. Kalian hanya menginginkan sebuah kehidupan yang bisa, kehidupan yang bisa membawa ketenangan membawa ketenangan di dalam kehidupan kalian, ya. Harusnya kalian sanggup dan bisa. Dan kita lihat kesimpulannya adalah, kita minta kesimpulannya untuk maskulin, ya. Oke. Ditegaskan, semesta bilang, maskulin, kalau kamu tidak menegaskan di dalam kehidupan, ya, kita majuin dulu, sabar. Nah, oke. Ya. Ditegaskan, semesta bilang, kalau kalian masih saja tidak mempunyai ketegasan di dalam hidup, bagaimana rezeki kalian bisa baik? Bahkan kalian selalu perang batin, tidak mempunyai semangat hidup untuk sebuah kestabilan. Tidak ada kestabilan hidup. Bahkan masih babak belur sekarang. Karena apa? Sebagian finansialnya juga susah. Ini kondisi kesimpulan dari maskulin. Dan untuk divine feminine, dikatakan bahwa feminim, kamu harus benar-benar tahu yang namanya tujuan hidup harus kamu pegang, sehingga kamu mendapatkan dunia yang betul-betul kamu inginkan. Akan ada sebuah kabar yang begitu membahagiakan untuk sebuah kehidupan yang baru. Berjuanglah, jangan pernah menampik atau mendenial isi hati dari sebuah keseimbangan hidup. Bahkan kalau ingin mencapai sebuah tujuan harus benar-benar serius, ya. Sebagian dari kalian akan mendapatkan sebuah kabar yang menarik, kabar yang begitu menggembirakan dan membahagiakan, ya. Dan di sini energi divine maskulin
Maskulin merasa sedih, yang the reverse ya, merasa sedih karena telah pergi meninggalkan kalian ya. Benar-benar ingin ya, sedih karena tidak bisa bergerak dan bingung lagi mencari jalan keluar untuk sebuah keputusan bahwa selama ini ya kunci hati atau kunci yang dia rasakan hilang ya, ingin mengembalikan kunci hati tersebut, yaitu kunci hati feminin, ingin diambil kembali, bahkan ingin kembali ke rumah hati feminin, ingin melakukan perjalanan dengan cepat, tapi masih bingung gimana caranya untuk mengembalikan kunci hati tersebut ya. Dan di sini energi divine feminine menegaskan di dalam diri ya, tidak mau lagi ya menutup diri kuat-kuat dari semua yang namanya emosi apapun bentuknya tentang sebuah cinta. Kalau masih saja addiction atau ketergantungan, tapi sebagian dari feminim juga tidak bisa keluar dari addiction ya, masih ketergantungan dengan maskulin juga. Ternyata sebagian ingin lepas, sebagian masih ketergantungan. Tahu. Dan di sini dikatakan satu lagi, simpulannya adalah semesta bilang, tentukanlah tujuan hidup kalian ingin apa yang sudah dipisahkan oleh semesta. Janganlah berbuat yang tidak baik, bahkan melakukan yang namanya black magic. Janganlah bermain drama di dalam hidup. Berubahlah untuk mendapatkan sebuah kebaikan di dalam hidup. Diminta kalian dua-duanya berubah. Berubahlah, bukan menjadi megaloman. Dan di sini dikatakan ya, take time to breathe out. Ya, kalian tidak pernah mau keluar dari kondisi ini. Ya, beristirahatlah. Ya, tidak usah terlalu banyak berpikir ya, bahwa semua ini harus kalian jalani, akan ada waktunya ya, very soon ya. Clearly decide what you want so that it come to you now. Apapun akan kalian dapatkan segera. Tuhan akan memberikan apapun. Tuhan akan memberikan apapun. Karena apa? Sebagian dari kalian mempunyai kekuatan ya, Wonder Woman, Wonder Guy. Dalam artian kalian harus bisa kuat. Semesta bilang apapun yang terjadi, kalian harus kuat di dalam diri. Belajarlah dari sebuah yang namanya kehancuran dari sebuah diri. Apa? Kondisi yang dirasakan sudah mulai berpikir ya, harus mempunyai hasrat, dalam artian harus bisa belajar dari sebuah apa yang telah hancur, dan semesta akan mengembalikan dari sebuah kehancuran menjadi sebuah hasrat yang membuat diri kalian kembali lagi bisa berenergi ya. Dan di sini semesta mengatakan dari alam bawah sadar, Divine Feminine 4 dan 8 adalah sebuah harapan dari sebuah kekecewaan, yaitu hal yang kudapati setelah meninggalkanmu, ternyata terlalu banyak drama yang aku jalani bersama karmik. Selama ini hidup yang dijalani oleh maskulin adalah drama, bahkan setelah meninggalkan Divine Feminine hanya drama saja di dalam hidupnya. Seperti drama tersanjung, panjang lebar, tidak selesai-selesai. Ya, ini hidup hanya drama. Mau sampai kapan? Dan dikatakan Feminim, topeng kalian terbuka akhirnya membuatku tersadar akan pengkhianatan. 07 adalah sebuah takdir.
sebuah takdir, dari sebuah tujuan, ya. Jadi terbukalah topeng kalian, ya. Feminim mengetahui sebuah pengkhianatan dari sebuah topeng yang ditutupi oleh divine maskulin, ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan di sini adalah kita bisa lihat, ya. Kita tarik dari sini, ya. Lepaskan yang dinamakan sebuah obsesi, ya. Lepaskan diri kalian untuk lepaskanlah semua, ya, obsesi kalian untuk memiliki apa yang sudah tidak layak lagi, tetapi Tuhan akan mengembalikan semua yang namanya romantic feeling, ya. Kalian akan merasakan di mana komitmen ini lagi diuji sama semesta, karena sebagian dari kalian terpisah jarak, ya. Ada the world, ya. Kita mungkin kasih lihatnya, ya. Oke, ada the world, ya sayangku, ya. Oke, ada the world, ya. Ada the world, ya. Ada the world, bahwa sebagian dari kalian nanti akan bisa kembali, ya. Bahkan akan bertemu, ya. Bahkan tidak LDR, dan ada sebuah kemenangan yang akan kalian rasakan. Bahkan materi kesuksesan kalian akan kalian dapatkan dari King of Pentacle, kesejahteraan hidup. Namun kalau hidup kalian drama, akan tetap jatuhnya drama, bahkan akan tidak ada kesejahteraan hidup. Bahkan di sini kalian tidak akan mempunyai semangat kalau kalian masih saja drama, tapi kalian harus mewujudkan impian kalian. Mau apa, kalian harus mewujudkan impian itu, dan jangan pernah takut akan sebuah kesejahteraan di mana Tuhan sudah membuat yang namanya diri kalian tadinya tidak merasa adanya sebuah gairah, maka Tuhan akan membakar sebuah gairah di dalam diri kalian. Dan di sini dikatakan yang namanya maskulin menyatakan kebebasanku selalu menghantuiku, membuat aku menyakitimu, dan ketika kamu pergi, aku baru merasakan begitu kehilangan. 2 dan 9, yaitu kebersamaan untuk kebahagiaan. Ya, setelah maskulin mencari sebuah kebebasan, ya, pergi meninggalkan kalian, baru dirasakan begitu kehilangan. Dan dikatakan oleh feminim 4 dan 8, yaitu kekecewaan dari sebuah harapan untuk sebuah kerinduan. Kamu menyesali semua, namun kembali lagi aku terhianati oleh kepalsuan cintamu. Ya, sebagian mengatakan bahwa maskulin menyesal, tapi kembali lagi bohong lagi gitu loh. Itu yang terjadi sayangku. Dan kita minta, ya, semesta apa pesannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk komunikasi divine feminin, maskulin feminin, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, inisialnya, ya, apa, bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang disuka dan tidak disuka. Oke, kita mulai, ya. Ada B, ada A, ada R, ya. Kita sampingin dulu, kami ulangin, ya. Ada B, ada C, ada A, ada R, ada J, ada B, ada A, ada G, ada E, ada A, ada A lagi, ada J, ada M, ada Q. Bisa nama panggilan, nama tengah, nama depan, nama belakang, apapun. Dan di sini dikatakan semesta
Tak peduli seberapa buruknya hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur bahwa kamu masih memilikinya. Ya, semesta minta kalian bangunlah di pagi hari, hiruplah, berterima kasihlah pada semesta, bersyukur bahwa kalian masih disayangi dan dilindungi oleh semesta. Dan dikatakan lagi semesta, cinta mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelemahannya. Jadi sebagian ya, cinta itu mengajarkan kita ini harus menerima semua perbedaan, yang kurang ditambah, yang tambah diseimbangkan, ya, bahwa kekurangan itu bukanlah sebuah kelemahan seseorang, tapi sebagai manusia kadang kekurangan orang itu dibuat sebuah kelemahan. Dan berdoalah untuk sebuah kebaikan, ya. Dan pesan yang tidak disukai ini lagi, imut. Sebagian tadi pagi mami juga ada bilang imut, ya. Ya, masih tetap energinya kalian imut-imut atau amit-amit. Bahkan kalian benar-benar gemesin, ya, dalam artian, ya, kalian gemesin, bahkan pasangan kalian tidak bisa melupakan kegemesan kalian, ya. Oke, ini adalah energi divine maskulin dan feminim untuk komunikasi, ya, dengan tebaran kartu yang begitu banyak. Mohon maaf sayang kalau ada kekurangan, dan mungkin apa yang bisa kalian tarik dari sebuah kesimpulan, ya, manfaatnya semoga membawa hikmah dari sebuah perjalanan hidup kalian, ya. Jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain, ya. Oke, sampai ketemu lagi di story Mami Dona berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you so much. Bye bye sayang.